Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, yang pintar, yang cerdas? Ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang pintar, yang soleh dan soleha, kita berjumpa kembali di pelajaran tematik kelas 3. Tema 3 mengenal benda di sekitarku. Subtema yang ketiga perubahan wujud benda di pembelajaran 3 dan 4 ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Ya baiklah, anak-anakku yang pintar dan yang soleh dan soleha, ya perlu kalian ketahui bahwasanya berdasarkan wujudnya benda dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga yaitu benda gas. Nah, mari kita kan sama-sama bahas satu persatu. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya menguap merupakan peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Nah, kira-kira seperti apa contoh menguap? Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdiskusi, yaitu untuk mengidentifikasi perubahan wujud menguap. Nah, di sini Ustaz mau bertanya, apakah kalian pernah mencuci baju sendiri atau membantu ibu mencuci baju? Nah, setelah dicuci, baju yang masih basah ya dijemur di bawah terik matahari. Nah, kemudian lama-kelamaan baju yang dijemur akan mengering. Nah, kira-kira mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan berikut. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Ya, adapun alat dan bahan yang disiapkan adalah yang pertama itu 2 buah piring kecil, yang punya kedua itu ada air, dan yang ketiga ada gelas ukur. Ya, perhatikan. Yang pertama itu lakukan kegiatan ini pada saat matahari bersinar terik. Nah, kemudian isilah 2 buah piring kecil dengan air. Tiap piring diisi dengan air 100 ml. Nah, kemudian selanjutnya kalian letakkan satu piring di bawah terik matahari, satu piring lagi di dalam ruangan yang gelap, yaitu ruangan yang tidak terkena terik matahari. Nah, kemudian selanjutnya ya kita biarkan selama kira-kira 2 jam. Nah, coba kalian bandingkan air pada kedua piring tersebut. Ya, di sini mengapa satu piring diletakkan di bawah terik matahari sedangkan yang lainnya diletakkan di ruangan yang gelap? Nah, kita lihat bahwasanya piring diletakkan di bawah terik matahari supaya terkena panas sinar matahari. Nah, sinar matahari atau panas sinar matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian selanjutnya, mengapa air yang diletakkan di bawah terik matahari berkurang? Ya, jawabannya seperti tadi ya, yaitu bahwasanya air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang karena menguap, itu wujudnya berubah menjadi gas. Ya baiklah, anak-anakku yang pintar, yang soleh, yang cerdas. Nah, setelah tadi kita melakukan percobaan di sini, coba kalian tuliskan hasil pengamatan kalian selama percobaan berlangsung. Ya, di sini bahwasanya setelah tadi kita melakukan percobaan,
air yang diletakkan di bawah terik matahari selama 2 jam jumlahnya berkurang. Ya, sementara air yang diletakkan di ruangan yang gelap itu tidak berkurang atau tetap. Nah, kemudian pada percobaan dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan, ya berikan alasanmu. Ya, kita jawab bahwasanya pada percobaan tersebut terjadi penguapan karena air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang. Ya, baiklah anak-anakku yang soleha, ya kalian tadi sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Nah, di sini ayo hubungkan kata-kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Nah, sini perhatikan. Nah, di sini yang pertama ada kata membeku. Ya, membeku memiliki arti perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kemudian yang kedua ada kata menguap. Ya, menguap artinya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang ketiga ada kata mencair, itu bahwasanya mencair memiliki arti perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya, pikiran aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan coba membuat karya dekoratif. Ya, perhatikan bahwasanya matahari menyebabkan penguapan di muka bumi. Jika tidak terkena panas matahari, jemuran pakaian lama kering. Matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kemudian, keindahan matahari menjadi inspirasi bagi seniman untuk berkarya. Mereka membuat gambar dekorasi yang bertema matahari. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh motif matahari di sekitar kita. Nah, bagaimana? Indah bukan? Masya Allah, indah dan bagus. Nah, sekarang coba kalian membuat ya di sini itu siapkan selembar kertas gambar. Kemudian gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Nah, buatlah komposisi warna yang indah pada karya kalian. Ya, baiklah. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat matahari yang lain ya. Manfaat proses penguapan. Matahari membantu proses pengeringan. Selain jemuran pakaian, ikan asin juga dibuat melalui proses pengeringan. Agar cepat kering, ikan dijemur di bawah terik matahari. Dengan dijemur, kandungan air dalam ikan menguap. Akibatnya, ikan menjadi kering. Nah, kira-kira adakah makanan tradisional daerah kalian yang dibuat dengan pengeringan? Ya, coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Gunakan hasil diskusi kalian untuk melengkapi kalimat berikut. Nah, adapun di tempat Bapak yaitu ada beberapa makanan yang prosesnya melalui pengeringan sinar matahari, itu ada selai pisang, kemudian juga ada opak dari singkong, ada emping melinjo, dan ada juga rengginang. Ya, baiklah. Kira-kira itu kalian adakah yang seperti itu? Ya, insya Allah ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ana berbelanja di pasar tradisional. Ia melihat aneka macam makanan. Ana membeli ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Ya, berat ikan asin 3 kg 500 gram. Nah, kira-kira berapa gram berat ikan asin yang dibeli Ana? Nah, perhatikan di sini perlu kalian ketahui bahwasanya 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, jadi mari kita sama-sama jawab. Nah, yang pertama adalah hitunglah dalam satuan gram. Ya, berat ikan asin adalah sebagai berikut. Ya, 3 kg ditambah 500 gram sama dengan 3000 gram ditambah 600 gram sama dengan 3600 gram. Ya, jadi berat ikan asin yang dibeli Ana adalah 3600 gram. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar tiap timbangan. Ya, di sini perhatikan. Nah,
Yang ini mudah sekali ya teman-teman. Ingat bahwasanya patokannya tadi bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, begitu juga untuk kelipatannya. Nah, sekarang cobakan Bapak contohkan soal yang bagian B. Ya, di situ ada pertanyaan yang bagian B itu 10 kilogram sama dengan titik-titik berapa gram. Ingat bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 10 kilogram sama dengan 10.000 gram. Nah, gimana? Mudah bukan? Ya, insya Allah mudah ya dan gampang. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan adik-adik ya atau teman-teman kerjakan secara mandiri. Ya, baiklah. Anak-anakku yang pintar, yang soleh dan soleha. Selanjutnya, ya hitunglah dalam satuan gram. Di sini gambar yang pertama ikan beratnya 2 kilogram 600 gram. Ya, kita disuruh mengubah ke dalam satuan gram. Nah, karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram, di situ 2 kilogram berarti 2000 gram. Nah, 2000 gram ditambah berapa? Ditambah 600 gram, maka nilainya adalah 2600 gram. Nah, gimana? Gampang bukan? Iya, mudah insya Allah. Nah, adik-adik yang hebat, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan 4 soal berikutnya ya kalian kerjakan secara mandiri. Ya, adapun kegiatan bersama orang tua, ya kalian tentu sering membantu orang tua menjemur pakaian di rumah, bukan? Coba perhatikan waktu yang diperlukan untuk mengeringkan pakaian. Berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, kemudian kira-kira makanan tradisional apakah yang dalam proses pembuatannya perlu dikeringkan? Diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Ya, perhatikan gelas yang berisi es. Di sini lihat, kita akan mengamati peristiwa mengembun. Ya, perhatikan pada bagian luar gelas, apa yang terjadi? Apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, tuliskan pendapat kalian. Nah, perhatikan di sini kita akan membaca. Di sini ada kita membaca, ada teks itu proses mengembun. Ya, bacalah teks berikut dengan seksama. Itu dengan judul mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi, mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Peristiwa mengembun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Mula-mula sisi luar gelas kering. Beberapa saat kemudian terdapat bintik-bintik air pada sisi luar gelas. Kemudian yang kedua, ya, pernahkah kalian memperhatikan kaca mobil saat naik mobil? Coba perhatikan kaca mobil pada saat cuaca cerah. Perhatikan juga kaca mobil pada saat turun hujan. Saat cuaca cerah, kaca mobil bagian dalam kering. Saat turun hujan, kaca mobil bagian dalam tampak buram. Coba tempelkan tangan kalian pada kaca itu. Tangan kalian menjadi basah. Mengapa kedua peristiwa itu terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Untuk memahami kedua peristiwa itu, bacalah penjelasan berikut. Ya, udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Jadi, tetes air di sisi luar gelas tidak berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes air berasal dari uap air di sekitarnya yang mengembun. Ya, demikian juga yang terjadi pada kaca mobil di sisi dalam saat turun hujan. Ya, baiklah. Nah, lagu itulah yaitu namanya proses mengembun. Nah, selanjutnya, nah
selanjutnya, adakah kata-kata yang belum kalian pahami? Nah, sini kita akan berdiskusi, yaitu menentukan kosakata baru dari teksnya. Setelah membaca penjelasan di atas, adakah kata-kata yang belum kalian pahami? Ayo diskusikan dengan teman kalian. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam tabel seperti berikut ya. Kemudian temukan juga arti kosakata tersebut. Selanjutnya buat kalimat dari kosakata tersebut. Ya, di sini yang pertama itu ada kata proses ya. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Kemudian kedua ada kata embun ya. Embun adalah uap yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Yang ketiga ada kata cuaca ya. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Kemudian ketiga ada kata suhu ya. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Dan yang kelima ada kata uap ya. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman atau adik-adik buat kalimat dari kata-kata tersebut ya. Baiklah, anak-anakku yang pintar, yang soleh dan solehah, yang cerdas. Nah, sekarang kita akan coba mengamati ya, mengamati proses mengembun. Nah, kalian telah mengetahui dua proses mengembun. Adakah contoh proses mengembun yang lain? Lakukan kegiatan berikut. Nah, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Lakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Yang kedua, gunakan tutup gelas untuk menutup gelas tersebut. Kemudian yang ketiga, biarkan selama 1-2 menit. Kemudian selanjutnya, bukalah tutup gelas tersebut. Nah, yang kelima, perhatikan apa yang terjadi pada permukaan tutup gelas tersebut. Nah, kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian pada kolom yang telah tersedia. Nah, kita akan tulis di sini hasilnya. Setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita dapat memperoleh hasil bahwa air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Ketika tutup gelas dibuka, terdapat titik-titik air menempel. Hal tersebut dikarenakan uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Nah, itulah percobaan yang kedua melalui air hangat yang dimasukkan ke gelas, kemudian ditutup. Nah, selanjutnya dari sini ayo berlatih ya. Kalian telah membaca dan melakukan percobaan. Sekarang itu lengkapilah bagan berikut. Nah, kita kan melengkapi bagan proses mengembun. Nah, di sini yaitu apa sih mengembun itu? Ya, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Kemudian kira-kira apa contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu apabila kita memasukkan es ke dalam gelas, maka lama-kelamaan gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, itulah mengembun, pengertiannya dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di sini ayo lakukan. Kita akan membuat daftar individu. Ya, anak dan teman-teman baru saja melakukan percobaan. Mereka melakukannya dalam kelas. Mereka menggunakan es batu dan air. Akibatnya lantai kelas menjadi basah. Anak meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Anak meminta tolong untuk mengeringkan lantai kelas. Ana dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah. Mereka mengeringkan kelas dengan menggunakan kain pel. Apakah di sekolah kalian ada petugas kebersihan? Apa sajakah tugasnya? Ayo lakukan wawancara secara berkelompok. Lakukan wawancara kepada orang-orang yang berperan di sekolah kalian. Tanyakan tugas
tiap-tiap orang tersebut tuliskan hasil wawancara kalian dalam tabel seperti berikut. Nah, di sini Bapak akan berikan contoh, yaitu contoh peran-peran yang ada di sekolah ya, selain para siswa. Nah, yang pertama itu ada kepala sekolah, tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Kemudian yang kedua ada guru kelas, yaitu tugasnya pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Yang ketiga ada guru penjas, yaitu tugasnya mengelola pembelajaran pendidikan jasmani sekolah. Kemudian yang keempat ada petugas TU, adapun tugasnya mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Kemudian yang kelima ada petugas perpustakaan, tugasnya mengurus pelayanan perpustakaan dan membuat peraturan di perpustakaan. Kemudian keenam ada penjaga sekolah, yaitu tugasnya melaksanakan tugas pengamanan sekolah, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Nah, itulah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kegiatan bersama orang tua, yaitu bahwasanya silahkan teman-teman diskusikan beragam peran yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian bersama dengan orang tua. Kemudian selain itu kalian juga bisa mendiskusikan peristiwa mengembun yang terjadi di sekitar rumah. Ya baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang telah tadi Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada kekurangan atau kehilafan, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, atau ada penjelasan Bapak yang kalian belum paham. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.